Ring and Jangan ketawa ya. action. What's up cocokku? Welcome back di Statis. Sedikit cerita mistis. Cek. Cek, halo. Oke, teman-teman di konten Statis. Bonyok. Kaget. Jadi di konten Statis kali ini kita kedatangan tamu dari Bintang. jauh ya, dari Tanjung Pinang dan dari Kebetulan saya dari Anyar. Anjir tuh serem tau. Iya mistis banget. Apalagi pas tsunami. Selesai tsunami itu banyak Lagu-lagu banyak gitu ya. bener cerita-cerita. Tsunami. Oke, teman-teman kita ada Mimin Helmet. Halo teman-teman. Dan juga ada Tuyul dan Bayu. Salah. Hari panca. Jadi kita ada Brew juga di sini. Jadi kedua bintang tamu kita ini dari tempat yang berbeda dan mereka ini punya kisah yang mistis dan ini serius ya. Nggak ada cerita mistis. Kalian ngapain di sini? Jadi dari lahir emang ada yang nemenin. Jadi itu katanya itu kodamnya Uwa. Wah itu apa? Uwa itu kalau Uwa itu Wah kalau habis mabuk tuh. ya ada yang nemenin. Rasap, anjir. Jadi sering dinyanyiin juga. Nyanyiin apaan? Hah? Ini cewek. Oke. Cewek, jadi belakang rumah itu kuburan. Band. Apa? Kuburan. Udah ngapa dikagak Iya. Oh di film Jepang. Yeah. Benang merahnya belum dapet ini. Lahir Kuburan. Jadi kan di rumah nenek lu itu belakangnya ada kuburan. Kuburan. Nah, kan Nah, kuburannya yang depannya rumah nenek lu. Bukan rumah nenek lu belakangnya kuburan sebenarnya sih. nenek lu tinggal di kuburan. apa? Nenek lu tinggal. Enggak, depannya kuburan justru rumah neneknya. Hah? Apa sih? Aku nggak tahu juga. Entar dulu. Terus pas Wah. Iya, jadi Wah, Ika. Udah apa udah? Rumah nenek di belakangnya ada kuburan. Terus katanya dari kecil Brew itu ada yang nemenin. Iya. Terus kalau mau tidur itu Nina boboin. bukan Nina Bobo lagunya. Apa tuh? Jadi lagunya lagu Indung Kepala lendu. Enggak, jadi dia di sebelah nyanyi, cuman kayaknya suaranya jauh, ngerti gak sih? Oh, yang jauh jadi deket. Itu biasanya kuntilanak biasanya. Apa? Rumornya sih kuntilanak. Enggak, Jadi kalau kuntilanak hadir tuh katanya ada suara. Kalau dia deket suaranya berarti dia jauh. Tapi kalau suaranya jauh, nah dianya dekat. Itu kata siapa, Cuk? Emang rumornya tuh kayak gitu dari zaman Primbonnya seperti itu. Iya, primbon. iya. Jadi waktu kecil itu masih apa ya, saya umur 3 tahun 2 tahun tidur nih sama teteh nih. Jadi ya teteh gue ini kan kembar. Ya, jadi gue tidur bertiga di kasur dulu kan Bisa di kasur sebelah ya? kasur kapuk, tau nggak kasur kapuk? Tahu. You Yang know? warna pink kan ininya. Iya. Kapuk, kasur Palembang. Kapuk kan? Itu Pandai Indah Kapuk, Tangerang. Serius ya? Dia lagi fokus benang merah, beliau lu nggak bisa. Bukan bercanda tuh nggak bagus. Udah lanjut. Kesel ya sama orang ini. Boleh ganti presenter nggak sih? Pulas nih tidur tiga-tiganya kan. Nah jadi kan kasur itu dari kapuk. Nah kita kan nama zaman dulu kan pakainya obat nyamuk tuh yang lingkar-lingkar putar, di ya. atas Lingkar, kabel, bunyinya roda, ser-ser itu kan. Ya. Taruhlah di situ baygon itu kan. Nah namanya manusia ya kan, tidur kan geradak keruduk kan ya. Kagak bisa diem. Senggol lah itu si baygon itu. Kenain si apa namanya? Kapuk. Si kapuk itu. Ya kan? Bakar dong. Kebakar. Nah, cuman karena saya itu dijagain. Nah, si yang ini nih yang jagain saya ini si ceweknya ini niup saya. Bukan ditiup sih, jadi saya itu langsung ditiup itu langsung bangun, langsung teriak, langsung nangis. Nangis itu kebangun semua dong. Si kasur itu udah kebakar setengah. Itu kalau nggak saya dibangunin sama si cewek itu mungkin tiga-tiganya mati. Mungkin udah jadi rumah dibakar semua, kebakar itu pasti. Soalnya kan itu rumah itu dari dari kayu semua. Gitu ya. Cuma orang alas aja tanah. Berarti baik ya dia. Nah, itu. Alas aja kaki kan. Oh, berarti baik nih. Jadi Memang baik. itu ya cerita Nah, itu merinding sini lagi. Mirinding. Oh. Jadi sampai sekarang umur 6 mau ke 7 aja udah nggak bisa lagi, udah nggak bisa ngeliat lagi. kenapa?
Apaan? Lu tadinya bisa ngeliat gitu pas itu. Bisa. Lu ngeliat ceweknya. Jadi pas awal datang pertama kali ke Jawa, kita kan manggil di sini Jawa, orang Lampung kan, nyebrang dari Lampung ke sini, manggilnya kita Jawa. Itu kan ada rumah. Jadi bener-bener yang apa? Ada rumah Om. Om itu kan ada Chinese. Ada orang kan di situ? Coba cek deh. Nggak ada bang, nggak ada. Nggak ada cuy. Itu ada yang jatuh coba. Enggak Ada yang jatuh. Cicak udah. Apa lah? Aku sudah ini. Enggak. Ada anak kecil bang emang. Ay, setiap buat konten status tuh ada aja bang, sumpah gue. Iya. Lu jangan gitu Sky, lagi merinding. Bulus. Tapi gue mau tanya deh, kalau lo sendiri percaya kalau yang kayak gitu-gitu tuh ada? Nggak percaya? Nggak percaya? Enggak. Kenapa? Padahal lu udah ngeliat pas kecil. Ya mungkin itu kayak sugesti doang sih. Berarti itu tapi itu dari sisinya Brew ya. Kau kan di Keprimin, di Kepulauan Riau, terus Tanjung Pinang ya tepatnya ya. Di Tanjung Pinang tuh ada yang horor gak sih? Kan daerah-daerah Cerita tempat yang lain lah. Teman-teman. Kebetulan aku kerja di rumah sakit. Nih ceritanya nih. Oh iya, Mimin ini perawat ya. Nah, gue bingung rumah sakit tuh bawanya kemana ya? Kalau orang kan bawanya ke rumah sakit. Nah, kalau rumah sakit bawanya kemana? Cek. Nah, aku ini kalau kata orang tua aku sih Sopan lu. tidak boleh takut di rumah dan tempat kerja. Nah gitu. Jadi aku ya kalau nggak pernah takut sih namanya di tempat kerja. Kerja di UGD itu aku 8 tahun. Jadi ada satu kejadian malam Jumat jam 1 aku disuruh antar pasien gawat dari Gawat nih situasinya berarti belum ini ya, belum lewat ya? Belum. Tapi masih di bawah ICU lah. Oke. Nah, jadi disuruh anter jam 1 sendiri. Kebetulan di situ nggak ada brangkerman. Brangkerman itu yang tukang dorong. Gitu. Ya. Selama 8 tahun kerja di rumah sakit aku nggak pernah takut, Pen. Namanya apa namanya? Ya pokoknya kita mau kamar mayat, mau kemana aku nggak pernah takut. Tapi ada satu kejadian yang menurut aku ini agak unik sih. Aku disuruh antar pasien ke ruang dahlia namanya. Kebetulan di ruang dahlia Monyong. kebetulan ke ruangan dahlia. dari terus? UGD ke ruang dahlia. Kebetulan di ruang dahlia oksigennya habis. Aduh. Aku harus disuruh perawat ruang dahlia ngambil oksigen ke ICU. Itu jaraknya berapa meter, Bang? 30 meter. Oh, nggak terlalu jauh lah ya. 50 lah. Oke. Jalanlah ke ICU. Nah, Kak mau pinjam oksigen. Kata orang ICU nggak bisa, harus ada Surat. note. Jadi pinjam oksigen ruang dahlia ke ICU gitu. Ya udah, nggak boleh kan? Aku ke Dahlia lagi. Di dahlia, aku minta nih note-nya. Cuman dia ngasih kertas itu yang sobek-sobek gitu. Aku bawa ke ICU. ICU nggak terima. Masa kayaknya nggak menghargai kali ngasih note kayak gini gitu sobek-sobek. Ya udah, aku balik lagi ke dahlia. Oh begitu ya, rumah sakit ternyata ada dindingannya gitu ya? Ada di ruangan-ruangan biasanya ada. Nah di ruang dahlia baru dikasih note-nya itu kayak resep. Nah baru ditulis. Itu udah berapa kali pulang balik tuh? Aku ke ICU lagi. Dorong lah oksigen ke Dahlia. Tiba di dahlia, kuncinya hilang. Kunci yang untuk buka oksigen. Iya. Aku ke IGD balik lagi. Di situ kan aku capek ya. Iya. Pulang balik. Jadinya kau yang sakit. Nah, di situ aku dongkol dong. Akhirnya aku ke dahlia, dari IGD ambil kunci ke dahlia. Capek kan dorong-dorong terus buka lagi apa semua, pasang lagi oksigen. Oksigen tuh yang di bawah itu kan, Min? Dia besar, cowok. Oksigen yang Oh, besar yang gede Cowok. itu ya, bukan yang kecil yang tabung ini gede. buat Kalau bawah. itu tangan satu bisa aku. Nah, di situ udah pulang aku. Di situ aku dalam hati tuh dongkol kali, memang anjing lah ruangan ini memang aku dimain-mainkan. Nah, pas perjalanan aku mau ke Dahlia. dia kayak ada apa ya? Lorong. Di situ ada musola. Ada satu sosok hitam besar, suaranya kayak gini, kayak gitu. Ini sumpah demi apapun, demi Allah lah. Genderuwo ya?
Nah, di situ, Cuk. Guys, Mungkin itu suara apa? nah, Ngorok. Yang nonton aja kaget. Apalagi kita, Cuk. nah di situ Ada Cuk. bayangan kaki cu lewat. Nggak ada. Masa kamu nggak lihat tadi di situ ada loh? Itu bayangan semu kali. Nah, Ungu berarti. Ya. nah, jadi ada sosok. Jadi dia kan ada suara dulu kan. Gitu. Aku ngeliat ke kiri dong. Batuk Pak Haji. Langsung painkiller. Sosoknya itu hitam, besar. Bentar bang, tahan. Hitam besar, cut dulu Ber. Nah, itu kan sosoknya itu hitam, besar kan. Dia awalnya gini lah ya. Katanya gitu. Aku langsung lihat dong ke kiri kan. Sosoknya itu hitam, besar. Kau lihat. Sebesar musola. Nggak, kau lihat. Lihat dengan mata kepalaku sendiri sebesar musola ini demi apapun ya, demi Allah lah. Karena aku yang menyaksikan sendiri. Aku nggak percaya sekali yang namanya hantu apa semua mistis-mistis aku nggak percaya. Cuman ini udah Depan kepala mata sendiri. terus respon aku itu karena aku mungkin lagi dalam perasaan dongkol. Apa yang aku sebut di situ? Mati anjing lah kau, aku bilang gitu. Mau kau genderuwo, mau kau hantu, mau kau jin apapun. Astagfirullah. Ini orang-orang. Aku nggak takut. Enggak mau aku itu yang aku sebut mati anjing lah kau, mau kau jin, mau kau genderuwo, mau kau hantu apapun. Aku nggak mau tahu. Aku capek, aku bilang kayak gitu. Nah, pergi aku ke UGD. Terus di UGD aku mikir loh, itu tadi besar apa ya? Aku bilang. Aku mikir lah. Nah, udah clear nih. Besok Nggak pentin tuh. nggak Clear. nah, oh mungkin ini perasaanku aja nih. Lu jangan ngomongin sampo dong, temen gue tersinggung nih. Gila Bang, lu. dia kalau ngomongin rambut terus tapi kalau dia borosnya di mana bang tebak? Di mana? Sabun muka. Habis ini. Ini muka dong. Ini aku jaga malam kedua nih. Malam kedua aku jaga. Memahamin dua, hapus besok. Aku disuruh antar pasien ke ruang dali, aku nggak mau. Karena aku lagi sibuk masang infus apa gimana ya. Terakhir yang ngantar pasien itu namanya Kak Yuniar. Nah, Kak Yuniar itu habis ngantar pasien ke ruang dahlia, dia menuju ke UGD kan lewat lorong yang aku lewatin. Lewatin itu. Kemarin kan semalam. Dia ngerasain ada sosok hitam besar ngikutin dia dari lorong. Langsung lari dia. Sampai dia ke UGD dia cerita sama aku. Ri kata dia, kan Harry namanya kan. Harry apa nih? Promosi Iya, Harry ya? Potter. Bukan Harry Sabtu. Kayak Harry Potter. Kakak, ini loh, ngos-ngosan dalam koran kakak. Oh, diapain nama itu genderuwo? Ya dia lari cu. Oke, harus di Kenapa kak? Enggak, tadi kakak diikutin sama sosok hitam besar. Waduh, aku bilang. Connect lah sama ya. Aku Konak tuh semalam apelnya. nggak mau cerita sama kakak, kenapa? Aku bilang, aku semalam kena juga, aku bilang gitu. Nah berarti yang kulihat itu sama dengan yang dilihat sama si Kak sosok Yuniar hitamnya itu. Coba. Oh, gua tahu juga nih kenapa sosok hitamnya itu ngikutin temen. Ya, Dia mau cerita ke teman lu. curhat. Gua main liat semua orang anjir. Malah digas. Itu sosok hitamnya mau ceritain ke temen lu. Gua main gua liat ketemu. orang kayak capek banget. Marah-marah dalam hati dongkol anjing gitu. Dia mau ngomong, kenapa gue ini disalahin anjing? Gue cuma berdiri anjing, dikatain mati kau anjing, padahal gue udah mati. Itu. Iya sih, tapi serem sih. Yang cerita yang rumah sakit itu serem banget sih. Rumah Nah, Ada dia- lagi nih satu lagi nih. Ya, Ini temenku sih. Dia pacarnya sering kesurupan selama 1 minggu. 1 minggu full lah kesurupan. shoot deh. Dia makan. Enggak, maksudnya tiap malam. Oh, Nah jadi pas dia lagi SMS pacarnya, tiba-tiba dibales sama pacarnya, terus ditelepon, teriak-teriak ini. Pacarnya? Celakanya gimana nih? Ya pokok teriak-teriak, orang ketawa-ketawa, histeris, lagi kesurupan gitu. Nah gitu. Nah akhirnya temanku ini maki-maki lah, keluar kau anjing kau apa semua gitu kan. Nah akhirnya kau lihat aja kata si Antu itu apa yang aku buat dengan tubuh wanita ini katanya gitu. Besok ya udah akhirnya matikan dia, ditelepon udah nggak diangkat lagi kan. lu sekali lu anjing. Kai, weh. Saya main kai. Gue juga kesurupan. Kalau kesurupan sebesar ini cuk, gila konten. Kalau udah kesurupan. Ciluk,
Gantuk. Gue takut. Nah, besoknya terkoneksi juga. nah, ini clear nih. Malam Kesusupan gua tadi. Nah, ini clear nih. Malam ini kan udah selesai. Besoknya temanku bangun, tiba-tiba dia ini apa? Ngelus rambut. Rontok. Ngelus rambut. Aku. Tiba-tiba rambut panjang warna putih. Cuk. Entar ini yang gosoknya siapa? Cowoknya Dimas? itu Dimas, Hah? dia ini lus-lus rambut dia. Loh, kok ada rambut ini kayak nenek-nenek gitu kan. Tiba-tiba ada SMS masuk. Gimana? Tadi malam tidur sama aku. Dari ceweknya. Iya, Cuk. Ini bener nih ceritanya nih. Bentar, dia nggak ketemuan kan sama Nggak ceweknya? ketemu. Malam itu cewek itu kesurupan. Malam itu ceweknya kesurupan, dia Ah, telepon, dia ngusir. Posisi cewek itu masih kesurupan tapi nggak disamperin sama cowoknya. Enggak. Lah gimana cowoknya? Nggak Jauh ngerti banget lah, emang aku. LDR. Nggak ngerti aku, pokoknya jauh. Jadi ketika udah jauh itu, dia telepon, terus yang si cewek yang kerasukan tuh ngomong, oke, lu lihat apa yang akan gue lakukan. Nah, kira-kira seperti itu. Terus cowoknya Nanti kan tidur aja. Tidur. Bangun pagi pas Aku lupa sisir. kayaknya sih dia ada mimpi apa gimana, cuman ya itu skip lah mungkin ya. Detailnya seperti apa aku lupa. Jadi yang jelas itu dia bangun tidur, kaca, terus selus-selus rambut gitu kan, biasalah kan. Tapi kok tiba-tiba ada yang aneh, kok ada rambut nenek-nenek warna putih panjang. Banyak. Kayak rontok gitu. Nah, tiba-tiba, loh, ini rambut siapa gitu kan. Tiba-tiba datang ada SMS masuk. Gimana tadi malam tidur sama aku? Itu SMS dari pacarnya. Gitu. Gila sih itu kalau gue. Gue nggak ngerti ya, mungkin cowoknya ke tempat ceweknya, terus dia begituan mungkin, Nggak ngerti. terus dia pulang, terus mungkin dia tidur, dia gini, putih, mungkin dia begituan, oh dia nggak begituan. Nggak begituan. Kenapa sih? Ih, Enggak, cu. Kenapa? Enggak. Nggak jelas kayaknya. Terus lagi lagi. Nah, udah segitu aja cerita. Udah. ya, kok gue merinding ya? Merinding tau? Iya, cu, ada jalan ke arah kita. Tak ada. Sumpah. Dari arah mana? Dari arah pintu, meja makan tuh. Nggak ada. Ada. Nggak ada sekarang. Ada. Nggak ada. Lu kok takut? Jangan takut. Kalau kata temanku jangan takut. Kalau takut dia berani. Ya udah, Jadi berarti- itu aja sih. Kalau aku sih jangan takut. Kalau takut dia malah berani. Lihat yang kulit sampai 3, bangku meja makannya gerak saya kan? Enggak. 1, 2, 3. Cip. Ini udah takut nih. Apa? Mau coba gak? Coba. Tapi jangan kabur ya. Iya. Beneran. Beneran. Tapi nggak tahu digerakin, nggak tahu dibanting. Iya, coba. Nah, aku ngetes doang sih. Teman-teman, kita udah mendengar kedua sisi cerita dari Breu dan juga Mimin Helmet ya. Kalau misalnya tadi sisinya Breu itu dia yang nemenin, terus dia mengingatkan Breu, terus lebih ke sisi yang baik ya Breu ya. Iya. Dia kayak ngejagain lo kayak gitu ya. Terus yang posisinya Mimin juga ada yang kayak usil ya, lebih ke usil dan juga ya menampakkan diri mungkin ke Mimin yang secara langsung ya. Tuh, Tapi tapi lagi yang sialnya aku dia menampakkan diri. yang mungkin yang jadi pelajaran buat kita adalah kalau misalnya lagi kayak gitu-gitu tuh jangan emosi ya, tahan emosi, terus jangan berkata yang aneh-aneh. Sekali jangan kayak gitulah, shit. Enggak. Enggak tuh. Dah, Intinya itu. ya. Jadi kalau pesan sama orang tuaku sih jangan pernah takut di rumah dan di tempat kerja. Kalau That's it. takut udah sih kelar hidup lo. Oke. Nah, intinya ya takut. Kalau di Islam kan ya lu takut sama Allah aja gitu. Iya betul. Ya udah, thank you teman-teman yang udah nonton Statis kali ini. Aduh, aku tuh sebenarnya males banget buat program ini, sumpah. Aku tuh malas, tapi udah karena banyak yang request sudah. Mudah-mudahan semua yang kita konten hari ini bisa dapat hikmahnya ya teman-teman ya. Kalau kata Mimin Helmet, Jangan takut, kalau takut dia berani. oke. Thank you Mimin. Lu pikir gue berani? Hah? Udah. Ya, Thank you makasih ya. Brewe udah di bintang tamu.
Buat teman-teman semua jangan lupa follow YouTube-nya Mimin. Mimin Dan Helmat. juga ada ini MZ Brew dan juga Sky dan juga channel ini. Bye bye, thank you teman-teman semua. Bye. Statis sedikit cerita mistis. Coba. Statis. Ya, bareng apa? Apa? 1, 2, 3. Satu. Gue 1, 2, 3. Gue kah? 1, 2, 3. Statis. Sedikit cerita mistis. Terima kasih telah menemani malam Jumat lo. Thank you ya, Mas Ari Panca. Rimau. Di Panco. Kok jadi ini ya? Jadinya Ih, Serem anjir. ngundang, Bang. Hah? Ngundang. Iya.